Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek sistem digital kami yang berjudul Analog to Digital Conversion. Untuk selanjutnya, kelompok kami beranggotakan Azahra Aulia Fitraelka, Fikri Naria Warnizon, Maharani Putri Kohar, Salsabila Septa Karisma, dan Sela Damayanti. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azahra Aulia Fitri Raelka. Kepada Raelka, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ADC. Next. Oke, ADC atau yang kita kenal dengan analog to digital converter, itu dia berfungsi untuk mengubah input analog menjadi kode-kode digital atau keluaran bit-bit biner. Dan juga ADC ini banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Nah, umumnya ADC ini digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Next. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari ADC. Next. Prinsip kerja ADC. ADC ini mengubah sinyal analog menjadi format digital menggunakan prinsip-prinsip pengukuran, kuantisasi, dan encoding. Nah, proses ini itu terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama ada sampling, yaitu pengambilan sampel, di mana ADC itu memeriksa sinyal analog pada interval waktu tertentu. Nah, ini melibatkan pengambilan sampel nilai-nilai tegangan atau nilai lainnya dari sinyal analog pada titik-titik waktu yang tetap. Pengambilan sampel ini dilakukan sesuai dengan kecepatan sampling ADC yang ditentukan. Langkah yang kedua yaitu quantization atau kuantisasi, di mana nilai-nilai yang diambil dari sinyal analog itu kemudian diukur dan dikelompokkan menjadi level-level yang terpisah. Nah, proses inilah yang disebut dengan kuantisasi. Dan ADC itu membagi rentang nilai analog menjadi level-level diskrit yang terbatas. Semakin banyak level yang tersedia, semakin baik representasi digital dari sinyal analog tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu coding atau pengkodean. Pengkodean itu dilakukan setelah proses kuantisasi. Nah, nilai-nilai yang sudah dikelompokkan itu akan diubah menjadi format digital. Biasanya, langkah ini dilakukan dengan mengonversi nilai-nilai tersebut ke dalam kode biner, yaitu 0 dan 1, yang merepresentasikan level-level yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi ADC. Boleh di next? Sebuah analog to digital converter atau ADC memiliki beberapa spesifikasi utama yang mempengaruhi kinerjanya. Yang pertama adalah resolusi yang diukur dalam bentuk bit, menentukan tingkat detail konversi sinyal analog menjadi digital. Lalu selanjutnya adalah kecepatan pengambilan sampel yang diukur dalam SPSS atau MSPS yang mempengaruhi seberapa cepat sinyal analog dapat diubah menjadi digital. Lalu yang selanjutnya adalah rentang dinamis yang mencakup rentang tegangan yang bisa diukur oleh ADC. Sementara akurasi menyatakan sejauh mana nilai digital merepresentasikan nilai analog yang sebenarnya. Ketepatan waktu mengacu pada keakuratan waktu pengambilan sampel, sementara konsumsi daya menjadi perhatian penting dalam efisiensi energi. Lalu yang terakhir adalah ketahanan terhadap noise yang dapat mengukur kemampuan ADC dalam mempertahankan akurasi konversi meskipun ada gangguan atau noise pada sinyal masukan. Semua spesifikasi di atas penting untuk dipertimbangkan dalam pemilihan ADC untuk aplikasi tertentu. Boleh di next.
Lalu yang selanjutnya adalah studi kasus atau contoh aplikasi. Contoh aplikasi nyata dari edisi dalam perangkat elektronik sehari-hari. Boleh di next. Dalam dunia medis, edisi digunakan dalam peralatan pemindaian seperti MRI atau Magnetic Resonance Imaging dan CT atau Computed Tomography. Dalam CT scanner, edisi bertanggung jawab mengkonversi sinyal analog yang dihasilkan oleh sensor detektor menjadi data digital yang merepresentasikan citra tubuh pasien. Di dalam MRI, ADC mengubah sinyal analog dari koil penerima menjadi data digital untuk membangun citra detail organ dan jaringan dalam tubuh manusia. Dalam kedua kasus ini, resolusi kecepatan pengambilan sampel dan akurasi ADC sangat penting untuk menghasilkan gambaran yang tepat dari tubuh pasien. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Salsabila Septa. Baik, di sini ada metode simulasi dan rangkaian ADC. Di sini kita menggunakan dua rangkaian, yaitu simulasi menggunakan Walkwie dan simulasi menggunakan Arduino Fisik. Next. Oke, berikut di sini sudah saya record juga bagaimana cara kerjanya dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Di sini kita akan membuat rangkaian ADC dengan menggunakan website Walkwie. Untuk komponen yang kita gunakan sendiri di sini ada Arduino, ada LCD 16x3 plus I2C, potensiometer, dan resistor 1 kilo ohm. Jangan lupa tambahkan library dari Liquid Crystal I2C dan tempel codingnya yang sudah kita buat di lembar kerja. Sambungkan ground dari LCD ke ground Arduino analog pin, lalu VCC LCD ke 5 volt, SDA LCD ke pin A4 dan SCL LCD ke pin A5. Sambungkan kaki resistor yang positif ke pin A0 dan kaki resistor negatif ke pin ground. Lalu ground dari potensiometernya kita sambungkan juga ke pin groundnya yang terhubung dengan kaki resistor negatif. Lalu VCC dari potensiometernya kita sambungkan ke pin 5 volt. Lalu SIG pada potensiometernya kita sambungkan ke pin A0 yang terhubung dengan kaki resistor yang positif. Kemudian jalankan simulasi rangkaian yang sudah kita buat. Jangan lupa ditambahkan lagi library yaitu Liquid Crystal. Jadi kita menggunakan dua library yaitu Liquid Crystal dan Liquid Crystal I2C. Oke, hasil yang didapatkan itu dari potensiometernya yang kita putar-putar sebagai pengganti dari sensor LDR yang nanti digunakan pada rangkaian fisik Arduino ADC-nya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada hasil. Di sini ada dua hasil, yaitu ada hasil simulasi rangkaian menggunakan Walkwie dan hasil rangkaian menggunakan Arduino Uno. Yang pertama itu ada hasil simulasi rangkaian menggunakan Walkwie. Ini ada gambarnya. Nah, pada potensiometer pada simulasi rangkaian yang menggunakan website Walkwie ini menggantikan sensor LDR pada rangkaian fisiknya. Cara kerja dari sensor LDR ini menggunakan cahaya untuk mengukur sensitivitasnya. Sedangkan potensiometer yang diputar-putar untuk mendapatkan angka yang sesuai dan tidak jauh berbeda dengan rangkaian fisiknya.
Karena sensor LDR ini pada website Walkwi sulit untuk digunakan. Jadi kita menggunakan potensiometer sebagai penggantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada implementasi ADC, yaitu ada tantangan dan solusi dalam implementasi ADC. Next. Yang pertama yaitu ada tantangan dalam implementasi ADC. Terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan analog to digital converter. Yang pertama yaitu ada kesalahan dalam ADC. Kesalahan ini adalah penggunaan ADC yang tidak sesuai, yang mana penggunaan ADC 12 bit tidak berarti sistem akan memiliki akurasi 12 bit. Terkadang sistem akuisisi data akan menunjukkan kinerja yang lebih jauh lebih rendah daripada yang diharapkan. Akurasi ADC bergantung pada beberapa spesifikasi kunci yang mencakup kesalahan nonlinear integral atau INL, kesalahan offset dan gain, serta akurasi referensi tegangan, efek suhu, dan kinerja AC. Tantangan kedua yaitu ada desain filter. Penggunaan menghadapi lebih banyak kesulitan dalam membatasi noise rantai sinyal seperti dalam mengimplementasikan filter. Untuk memanfaatkan ADC berkinerja tinggi tanpa membatasi kemampuan ADC. Rantai sinyal akuisisi data dapat menggunakan teknik filter analog atau digital, atau bahkan kombinasi keduanya. Yang ketiga yaitu ada pemilihan ADC. Pemilihan ADC yang tepat berdasarkan persyaratan sistem adalah tantangan lain. Misalnya, kita harus memastikan bahwa tingkat konversi antarmuka pasokan daya, disipasi daya, dan rentang input, dan persyaratan jumlah saluran ADC dapat diterima sebelum kita mulai mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan. Tantangan keempat yaitu adalah penggunaan daya. Salah satu tantangan utama dalam desain ADC adalah penggunaan daya yang rendah. Ini menjadi semakin penting dalam aplikasi seperti perangkat seluler, di mana efisiensi daya adalah kunci. Next. Selanjutnya yaitu ada solusi dari tantangan yang telah dibacakan sebelumnya. Yang pertama adalah mengatasi tantangan dalam ADC. Untuk mengatasi kesalahan dalam ADC, penting untuk memahami spesifikasi ADC dan bagaimana kesalahan dapat mempengaruhi kinerja sistem. Misalnya, kita harus mempertimbangkan kesalahan nonlinear integral, kesalahan offset dan gain, serta akurasi referensi tegangan efek, suhu, dan kinerja AC. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan kesalahan dari komponen lain dalam sistem dan berusaha untuk menjaga kesalahan total di bawah batas tertentu. Solusi kedua adalah desain filter yang tepat. Untuk mengatasi tantangan dalam desain filter, kita dapat menggunakan teknik filter analog atau digital, atau kombinasi dari keduanya. Tujuannya adalah untuk membatasi noise dalam rantai sinyal tanpa membatasi kemampuan dari ADC. Yang ketiga adalah pemilihan ADC yang tepat. Pemilihan ADC yang tepat berdasarkan persyaratan sistem adalah solusi penting untuk tantangan ini. Misalnya, kita harus memastikan bahwa tingkat konversi antarmuka, pasokan daya, disipasi daya, rentang input, dan persyaratan jumlah saluran ADC dapat diterima sebelum kita mulai mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat adalah penggunaan daya yang efisien. Untuk mengatasi tantangan penggunaan daya, teknik desain untuk efisiensi energi dapat digunakan. Misalnya dalam aplikasi seperti perangkat seluler, di mana efisiensi adalah kunci, teknik desain yang efisien sangat penting. Next. Selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Yang pertama adalah ADC adalah alat yang mengubah input analog menjadi kode digital. Ini digunakan sebagai perantara antara sensor analog dengan sistem komputer dan melibatkan proses pengukuran, kuantisasi, dan pengkodean. Spesifik utama ADC meliputi resolusi, kecepatan pengambilan sampel, rentang dinamis, akurasi, ketepatan waktu, konsumsi daya, dan ketahanan terhadap noise. Dalam dunia medis, ADC digunakan dalam peralatan pemindaian seperti MRI, CT scanner. Di sini ADC bertanggung jawab mengonversi sinyal analog dari sensor detektor atau koil penerima menjadi data digital yang merepresentasikan citra tubuh pasien, resolusi, kecepatan pengambilan sampel, dan akurasi. Dan akurasi ADC sangat penting untuk menghasilkan gambaran yang tepat dari tubuh pasien. Tantangan dalam implementasi ADC meliputi kesalahan dalam ADC, desain filter, pemilihan ADC, dan penggunaan daya yang rendah. Solusi untuk tantangan ini meliputi pemahaman spesifikasi ADC, penggunaan teknik filter yang tepat, pemilihan ADC yang tepat berdasarkan persyaratan sistem, dan perancangan ADC dengan penggunaan daya yang rendah.
Oke, kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi hasil dari percobaan kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.